Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Ilham dari kelas 6D jurusan Pendidikan Geografi akan menjelaskan materi tentang paradigma penelitian dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi. Dalam materi paradigma penelitian ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama paradigma penelitian dan yang kedua yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baiklah, saya akan masuk pembahasan pertama, yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan filsafat, paradigma merupakan pandangan awal yang membedakan, memperjelaskan, atau mempertajam orientasi berpikir seseorang. Paradigma memberi representasi dasar yang sederhana dari informasi pandangan yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil keputusan. Paradigma ibarat sebuah jendela tempat orang menyatakan paradigma sebagai intelektual atau komitmen, yaitu suatu cara fundamental dari permasalahan dari suatu ilmu. Namun, secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak berkehidupan sehari-hari. Dalam paradigma penelitian, ada beberapa pandangan para ahli, yaitu 4 para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama yaitu Salim. Menurut Salim, paradigma sebagai intelektual atau komitmen, yaitu suatu citra fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu dan diartikan sebagai seperangkat kepercayaan dan menuntut seseorang dalam bertindak. Yang kedua yaitu Ihalau. Ia berpendapat bahwa paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari. Pernyataannya, apa yang harus dikembangkan dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga yaitu Denzin dan Lincoln. Menurut mereka, paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing penelitian hanya dalam memilih metode, tetapi juga cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Dan yang terakhir yaitu Guba. Menurut Guba, paradigma adalah respon terhadap pernyataan mendasar yang menyangkut ontologi, epistologi, dan metodologi. Jadi dapat disimpulkan dari keempat para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang paradigma penelitian ini, yaitu paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi, atau dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar landasan atau mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakikat realitas. Apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas dan bagaimana cara untuk meneliti suatu realitas. Kemudian yang B yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif dalam penelitian kuantitatif adalah positivisme, yaitu suatu keyakinan dasar yang berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senjatanya berjalan. Positivisme mencari fakta dan menyebabkan fundamental sosial dan berkurang mempertimbangkan keadaan subjektivitas individu. Positivisme adalah merupakan keyakinan dasar yang menyatakan kebenaran itu berada pada realitas yang terikat pada hukum-hukum sebab dan akibat yang merupakan bersifat nyata dari ontologi. Realita itu mempunyai keberadaan sendiri dan diatur oleh hukum-hukum alam dan mekanisme yang bersifat tetap. Pengetahuan tentang hal-hal di luar manusia, hukum, dan mekanisme secara konvensional diringkas dalam bentuk generalisasi yang bersifat tidak terikat waktu dan tidak terikat sebagian dari generasi ini berbentuk hukum sebab dan akibat. Kemudian yaitu paradigma kualitatif. Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme atau positivisme dan teori kritis. Pendekatan ini berawal dari tindakan balasan terhadap tradisi positivisme, pendekatan
Epistemologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang itu sendiri. Bagi mereka, yang penting ialah kenyataan yang terjadi sebagai yang dibayangkan oleh orang itu sendiri. Pada bagian paradigma kualitatif ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme, fakta hanya berada pada kerangka kerja dan benar-benar bekerja adalah tidak ada. Kaum konstruktivisme setuju dengan pandangan bahwa penelitian itu tidak bebas nilai jika realitas hanya dapat dilihat melalui jendela teori. Itu hanya dapat dilihat sama melalui jendela nilai. Realitas itu merupakan hasil konstruksi manusia. Realitas itu selalu berkaitan dengan nilai. Jika tidak mungkin bebas nilai, dan pengetahuan hasil konstruksi manusia itu tidak bersifat tetap, tetapi berkembang terus-menerus. Kemudian yaitu post-positivisme. Aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Post-positivisme sependapat dengan kaum positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Namun pada sisi lain, post-positivisme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realita apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat langsung dengan realitas. Hubungan antar realitas dan peneliti harus bersifat interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu teori kritis. Teori kritis ini tidak dapat dikatakan sebagai paradigma, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai suatu cara pandang yang berorientasi pada ideologi seperti para ideologi neo-marxisme, materialisme, feminisme, freirisme, dan yang lainnya. Teori kritis ini menolak pandangan kaum positivisme dan kaum post-positivisme yang menyatakan realita itu bebas nilai. Karena teori kritis ini berpandangan bahwa realita itu tidak dapat dipisahkan dengan subjek, nilai-nilai yang dianut oleh subjek yang ikut mempengaruhi kebenaran realitas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asumsi paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mengenal asumsi dan perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif akan lebih mudah dan jelas bila kita memahami asumsinya dengan beragam hal yang sangat mendasar di dalam kedua metodologi. Penggunaan metodologi penelitian kualitatif berbeda dengan penggunaan metodologi penelitian kuantitatif, bukan sekedar karena menghadapi perbedaan atau karena disiplin ilmu yang berbeda, tetapi secara mendasar karena perbedaan keyakinan keilmuan yang bersumber pada penggunaan paradigma berpikir yang berbeda. Bila mana kita bisa memahami perbedaan itu secara tepat, maka kita akan mampu memisahkan kedua metodologi penelitian tersebut dengan penuh kesadaran dan berada pada penglihatan batas yang jelas. Dengan demikian, di dalam melakukan aktivitas penelitian, kita tidak akan mudah tersesat atau dengan sangat gegabah mencampur adukan beragam pengertian dasar dari dua jenis metodologi tersebut. Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan perhitungan presentase, rata-rata, dan perhitungan statistik, dan yang lainnya. Artinya, penelitian kuantitatif adalah bersifat perhitungan atau angka maupun kuantitas. Sedangkan penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Artinya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, alamiah, dan tidak menggunakan perhitungan atau angka. Asumsi dari kedua paradigma penelitian tersebut juga jelas berbeda, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang terakhir yaitu alasan memilih paradigma. Masalah paradigma kuantitatif dan kualitatif hingga dewasa ini masih terjadi perdebatan. Meskipun banyak para ahli di bidang tertentu memandang hal ini bukan masalah yang bersifat dikotomis, melainkan suatu kontinuum atau rangkaian. Sekelompok ahli memandang bahwa paradigma atau metode maupun yang akan digunakan sebenarnya sangat tergantung pada masalahnya. Bila masalah itu memerlukan jawaban kualitatif, maka paradigma yang harus dipilih adalah kualitatif. Sementara jika masalah itu bersifat kuantitatif,
maka paradigma yang dipilih adalah harusnya kuantitatif. Sementara kelompok ahli mengatakan bahwa kedua paradigma tersebut saling menunjang, dengan suatu harapan bahwa dengan cara begitulah penelitian akan dapat menyajikan hasil yang mantap dan jitu. Oleh karena itu, peneliti harus memilih paradigma kualitatif atau kuantitatif dalam suatu penelitian. Memilih salah satu paradigma penelitian bukan berarti paradigma lainnya dianggap tidak baik. Tidak ada satu paradigma yang sanggup mengungguli paradigma lainnya. Mengingat pilihan paradigma merupakan cara pandang seseorang atau peneliti terhadap suatu realitas yang tergantung pada keadaan tertentu. Misalnya, dalam bidang ilmu eksak, biasanya paradigma kuantitatif atau positivisme yang banyak digunakan. Sedangkan di bidang sosial, paradigma kualitatif atau fenomenologis yang mendapat tempat yang mapan. Masalahnya adalah bagaimana peneliti yang harus memilih salah satu paradigma dalam penelitian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan materi tentang paradigma penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.